تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, ada 3 orang yang kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah, dia tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah Jalla wa'ala, dan tidak akan disucikan dari dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Siapakah 3 orang tersebut ya akhal Islam? Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, indahu fadlu ma'in bi ardil falah, mempunyai kelebihan air di padang pasir. Fayamna'uhu ibnas sabil, ternyata ia tidak mau memberinya kepada ibnus sabil yang sangat membutuhkan air. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun baya'a fi waqtil 'asr fahalafa kadhiban annahu qad akhadha kadza wa kadza. Seseorang yang berjual beli di waktu asar, lalu ia bersumpah dusta bahwasanya ia telah mengambil barang tersebut dengan nilai seperti ini dan begitu, padahal tidak. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu fa in lam yu'tihi lam yuti'hu. Seseorang yang membaiat pemimpinnya hanya karena dunia. Jika ia diberi dunia, dia mau taat. Tapi jika ia tidak diberikan dunia, maka ia tidak mau taat. Hadis tersebut sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihatlah saudaraku seiman, di hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama, yaitu seseorang laki-laki yang mempunyai kelebihan air di sebuah padang pasir. Kemudian ia tidak mau memberikan kepada ibnus sabil yang sangat membutuhkannya. Demikian pula ketika ada seseorang yang mempunyai kelebihan harta, dia memiliki banyak harta, sementara ada orang yang sangat butuh, yang dia kelaparan, dia kehausan, tapi ia tidak mau memberikan kelebihannya walaupun sedikit pun juga. Saking dia itu bakhilnya ya akhal Islam. Islam melarang kita mempunyai sifat bakhil. Islam memerintahkan kita untuk mempunyai jiwa dermawan. Islam memerintahkan kita untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi, untuk betul-betul peka kepada lingkungan kita. Jangan, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk hanya memikirkan diri sendiri. Akan tetapi Islam, ya akhal Islam,
berusaha membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang berkebutuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibghunid du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Carilah aku dengan cara memperhatikan orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya kalian dibela oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah disebabkan oleh orang-orang lemah di antara kalian. Maka ya akhal Islam, bahkan Rasulullah menganggap memperhatikan orang-orang yang lemah dan membantu mereka termasuk jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya orang yang memperhatikan para janda, demikian para orang-orang yang lemah, kal mujahid fi sabilillah, sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya akhal Islam, yaitu orang yang berjual beli di waktu asar. Bukan artinya berjual beli di waktu asar itu dilarang, bukan. Akan tetapi yang Rasulullah ingin sebutkan yaitu setelahnya. Lalu ia bersumpah palsu. Dia bersumpah dusta bahwasanya dia sudah mengambil barang ini dengan modal sekian-sekian, padahal tidak. Dia membawa nama Allah. Dia mengatakan demi Allah di waktu asar. Kata para ulama, bersumpah dengan nama Allah di waktu asar itu sangat berat di mata Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itulah pelaksanaan li'an, saling melaknat laki-laki, suami dan istri. Ketika suami melihat istrinya berzina, namun ia tidak memiliki saksi, maka kemudian saling melaknatlah. Kata para ulama itu dilaksanakan di waktu asar. Masing-masing mereka bersumpah dengan nama Allah Jalla wa'ala. Karena bersumpah ya akhul Islam di waktu asar itu berat di mata Allah. Maka ketika seseorang bersumpah dusta dan berkata demi Allah, kemudian ia bertepatan dengan waktu asar, maka itu di mata Allah sangat berat sekali ya akhul Islam. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah berfirman wal asr, demi waktu asar. Kemudian yang ketiga ya akhul Islam, rajulun baya'a imaman. Seorang laki-laki yang membaiat imam, pemimpin. Lam yubayi'uhu illa lidunya, ternyata dia membaiatnya hanya karena dunia saja. Jika ia diberi dunia oleh imam, dia akan mau menaati imam tersebut. Jika tidak diberikan dunia oleh imam, dia tidak mau menaati pemimpinnya. Maka orang ini ya akhal Islam, di hari kiamat nanti tidak akan disucikan oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan azab yang pedih. Allah pun tidak mau mengajak bicara dia karena Allah murka kepadanya. Umat al-Islam, karena sesungguhnya dalam Islam kita menaati pemimpin fi usrina wa yusrina, baik kita susah maupun senang, baik dia memberi ataupun tidak, baik kita ridho ataupun tidak ridho. Di dalam Islam kewajiban kita membaiat pemimpin dalam setiap keadaan. Anas bin Malik berkata, baya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa atharatin alaina. Kami sudah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin di saat kami susah maupun kami senang. Demikian pula saat pemimpin lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Subhanallah, ini berat di akhal Islam. Tapi itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim senantiasa berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat walaupun itu berat. Kesabaran kita di dunia hanyalah sementara ya akhal Islam. Dan sesungguhnya orang yang bersabar itu pasti Allah akan bantu dia. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Akan tetapi ya akhi, seringkali hawa nafsu dan syahwat mengalahkan perintah dan titah Allah dan Rasulnya. Ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita sabar menghadapi pemimpin yang zalim, untuk kita sabar dan senantiasa taat kepada pemimpin selama bukan maksiat. Akan tetapi ya akhal Islam, seringkali kita tidak peduli dengan batasan-batasan agama demi perut-perut kita, demi hawa nafsu kita dan syahwat kita. Kita campakkan agama kita dan syariat Allah Jalla wa'ala. Kita tidak peduli apakah Allah ridha atau tidak. Yang jelas kata mereka, ini tidak sesuai dengan keinginan kami. Ini merugikan kami dan yang lainnya. Fa'allahul musta'an. Kewajiban seorang muslim sekali lagi ya akhi, ketika mendengar dalil, dia mengatakan menaati Allah dan Rasulnya itu lebih baik. Sebagaimana Abu Rafi' berkata, nahana Rasulullah SAW an kira'il ard. Rasulullah SAW melarang kami mengkira tanah. Wa huwa nafi'un lana, padahal itu manfaat buat kami, kata beliau. Wa ta'atullahi wa rasulih anfa'u lana, akan tetapi menaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat buat kami. Itulah keimanan, itulah ketakwaan, itulah orang-orang yang yakin bahwa janji Allah tidak akan pernah Allah tidak tepati. Pasti Allah tepati. Orang yang menaati Allah pasti Allah bela. Orang yang menaati Allah pasti Allah tolong. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. اللهم ارشد شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.